Wanita itu melahirkan secara tak terduga putra CEO. Sang ibu ingin mengubah pemiliknya. Memaksa anak perempuan yang baru lahir keluar dari tempat tidur. Biarkan putri sulung menggendong bayinya. Manfaatkan kesempatan untuk berbaring di tempat tidur berpura-pura menjadi wanita hamil. Ibu sadis ini tidak peduli dengan gadis kecil yang baru saja melahirkan. Menekannya ke tempat tidur dan menutup mulutnya. Lihat, ini bayi kita. Aku baru saja melahirkan, aduh menyakitkan banget. Tapi melihat anak, semua pengorbananku tidak sia-sia. Siapa di sana? Pria itu ingin tahu lebih banyak. Oh, ini aku. Barusan saya tidak sengaja menabrak tempat tidur. Kaki sedikit terluka. Mereka menemukan alasan untuk dia pergi keluar. Dan sekarang putri bungsu di dalam telah kehilangan banyak darah. Cerita kembali ke 10 bulan yang lalu. Ibu ingin putri sulungnya menikah dengan seorang miliarder kaya. Konspirasi untuk membuat presiden itu mabuk. Tanpa diduga, dia pergi ke ruangan yang salah. Menghabiskan malam dengan adik kembar saudara perempuannya. Ibu adalah orang yang salah. Jadi bayi yang baru saja adik dia lahirkan. Dia segera memberikannya kepada putri sulungnya. Dalam sekejap mata, 6 tahun telah berlalu. Meskipun kakak perempuan menjadi tunangan presiden itu, tapi tidak ada kasih sayang yang nyata di antara mereka berdua. Selain itu, dia juga membencinya. Adik perempuannya sekarang menjadi pekerja pengiriman. Tapi Presiden Jing tidak tahu kalau mereka kembar. Berpikir bahwa perempuan itu sedang bermain trik di depannya lagi. Akting aneh macam apa itu? Pikir tunangan hari ini menarik. Jadi dia tertarik secara misterius. Segera menjadi tertarik padanya. 7 tahun yang lalu, adik perempuan menggantikan posisi kakak perempuannya dan sudah hamil. Sekarang hal itu terjadi lagi. Saat keduanya berciuman di kamar, tiba-tiba terdengar tunangan mengetuk pintu. Baru kemudian dia menyadari bahwa salah orang. Maaf, saya salah. Dan adik perempuan itu tiba-tiba sangat gugup. Dia ingin dia membantunya keluar dari situasi ini. Bersembunyi di dalam, jangan bergerak. Jangan keluar tanpa perintah saya. Adik perempuan itu bersembunyi di balik tirai. Begitu tunangan memasuki pintu, dia tersenyum menggoda. Kemudian dia secara tidak sengaja menemukan rambut wanita yang ditemukan di bahu bajunya. Dia segera menjelaskan bahwa itu mungkin ditinggalkan oleh petugas pengiriman. Tunangan itu sepertinya juga tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Berpura-pura acuh tak acuh. Melihat sekeliling rumah lagi mencari jejak. Seperti yang diharapkan, dia menemukan sepasang kaki di belakang tirai. Dia menoleh untuk melihat tunangannya yang bersalah. Ada apa? Rumah kehabisan anggur. Kamu ayo keluar untuk membeli sebotol. Meski sekarang dia ingin membuka tirai, tapi dia tidak berani melawan perintahnya. Setelah dia pergi, presiden itu mulai bertanya. Ini sepenuhnya persis. Pernahkah Anda mendengar tentang kembar? Nama saya Lan Cici. Saya saudara kembar Lan Mek. Sejak saya lahir, ditinggalkan oleh ibu saya. Sejak usia muda, ibu saya mengirim saya untuk dibesarkan di rumah kerabat di pedesaan. Tumbuh dewasa, saya dijemput oleh keluarga saya. Meskipun dia tidak ingin berada di depan pria itu. Mengatakan hal-hal omong kosong. Tidak menunggu dia selesai bertanya dan berbalik dan pergi. Tapi dia juga menemukan. Di badan wanita ini. Sepertinya mengeluarkan aroma menggoda yang familiar. Adik perempuan baru saja turun dan dihentikan oleh kakak perempuannya. Lan Cici. Itu kamu. Kakak. Lan Cici, kamu sangat pandai merayu kakak iparmu. Adiknya dengan cepat menjelaskan. Aku hanya datang ke sini untuk mengantarkan makanan. Aku tidak tahu bahwa orang di dalam adalah Tuan Jing Chuan. Barusan, dia salah pikir aku adalah kamu. Juga khawatir kamu akan salah paham. Itu sebabnya aku bersembunyi. Lebih lagi, aku telah hidup tanpa nama selama 6 tahun terakhir. Aku tidak ingin mengganggu kebahagiaanmu. Tanpa diduga, berapa tahun telah berlalu, sekarang mereka bertemu dalam situasi ini.
hanya karena ingin memenangkan cinta untuk dirinya sendiri. Kakaknya menjadi aktris profesional. Kakakmu terlalu profesional. Melihatnya selama bertahun-tahun. Aku merawat bayi untukmu. Ini hanya hal kecil. Sekarang sang adik tidak mau lagi berdebat dengan kakaknya. Tapi masih ingin memberitahu kakaknya satu hal. Jika pria ini benar-benar mencintaimu, kok bisa salah mengira kamu sebagai aku? Kata-kata adik berubah menjadi ejekan dan sarkasme di telinga kakaknya. Dia segera menelepon ibu adik saudara perempuannya. Beri dia uang tunai 100 juta. Tidak perlu tahu caranya. Harus membiarkan adik perempuannya menikah dengan pria lain. Adiknya tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Pulang ke rumah dengan tubuh lelah. Lihat putri yang dibesarkan dengan tangannya sendiri. Semua air mata dan keringat hilang. Itu 6 tahun yang lalu. Ketika adik yang tidak sadarkan diri itu diselamatkan. Ternyata masih ada seorang bayi lain di dalam perut. Dia menggunakan hidupnya untuk melahirkan putri ini. Dia berlutut dan memohon kepada dokter untuk menjaga rahasianya. Meskipun dokter dan suster mengambil uang dari ibunya. Tapi dari lubuk hati mereka yang paling dalam ketika mereka melihat dia diperlakukan dengan kejam. Jadi memutuskan untuk merahasiakannya. Itu sebabnya dia menjaga putrinya di sisinya. Ibu angkat adalah seseorang yang hidup demi uang. Menerima 100 juta dari saudara perempuannya. Minta putrinya untuk menikah. Dan harus berbohong bahwa dia menerima uang dari seorang pria bernama Fansing. Uang itu membeli baju baru untuk putrinya. Jika dia tidak pergi, dia pun harus pergi. Demi putrinya, wanita itu hanya bisa mematuhi ibu angkatnya. Berjalan masuk dan tidak menemukan siapapun di rumah. Berencana untuk meninggalkan barang-barang dan pergi. Tapi dia sangat haus dan minum air dari gelas. Pada saat ini, lawan masuk. Ketika dia melihat wanita itu, matanya tiba-tiba menyala. Dia tidak tahu dia telah jatuh ke dalam perangkap ini. Menerima 100 juta dariku, ibumu segera menjualmu kepadaku. Tinggalkan aku. Ah, benar. Dan putri kecilmu juga dijual kepadaku. Aku tak lepaskan kamu. Udah menerima uangku, apa yang kamu mau lakukan lagi? Jika kamu tidak patuh, aku tidak yakin putri kecilmu akan aman. Wanita itu melawan dan berjuang dengan putus asa. Sulit untuk menemukan jalan keluar. Ditangkap lagi. Tepat pada saat itu Presiden Jing sedang melewati pintu dan melihat. Maaf tuan. Wanita saya mengganggu tuan. Wanita milikmu. Terima kasih. Dia juga mengeluarkan rekor penjualan. Menyatakan ini sebagai urusannya sendiri. Presiden pun tidak ingin mencampuri urusan orang lain dan berbalik untuk pergi. Begitu saja, gadis itu diseret ke dalam rumah. Dan kakaknya juga menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri. Pasang senyum puas. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. Tendang dia dengan keras di titik lemahnya. Cepat melarikan diri. Dia hampir ditabrak oleh mobil yang lewat. Tidak tahu mobil ini milik Presiden Jing. Lalu dia membawanya pulang. Melihat wanita itu dalam keadaan koma. Dia menuangkan air dingin ke tubuhnya. Dia pikir wanita itu sengaja melakukannya. Ingin menggunakan trik tercela untuk sengaja mendekatinya. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan tipe orang seperti ini. Karena dia bilang tidak akan ada yang percaya. Dia hanya ingin pergi. Tiba-tiba seorang anak laki-laki menarik tangannya. Anak 6 tahun itu tidak pernah membuka mulut untuk berbicara. Tapi panggilnya ibu. Nak. Ayah, ini ibuku. Jangan lupa klik follow kami untuk nantikan episode-episode selanjutnya.